Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pengupahan. Yang pertama dari anggota-anggota kami itu yang pertama ada Mas Adit dengan NIM 422. Yang kedua ada saya sendiri Cilman Nafis NIM 432. Yang ketiga ada Hadat Alfarizi dengan NIM 437. Lalu yang terakhir ada Gatot Bayu Saputra dengan NIM 454. Oke, mungkin kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah apa itu sistem upah? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan. Nah, ini tuh juga termasuk ketunjangan bagi pekerja atau buruh itu, lalu juga kekeluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah si pekerja lakukan. Lalu mungkin ada pertanyaan tentang apakah upah itu harus berbentuk uang? Iya, tadi sudah dijelaskan di mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini itu ada kata-kata diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Nah, di dalam PP juga dijelaskan PP nomor 78 tahun 2015. Ini disebutkan secara tegas mengenai ketentuan tersebut, diantaranya di pasal 21 yang menyebutkan bahwasanya pembayaran upah itu harus dilakukan dengan mata uang rupiah. Jadi upah itu harus berbentuk uang. Nah, jadi setelah dijelaskan tadi panjang dan lebar itu, sistem upah itu adalah sistem kebijaksanaan dan strategi yang menentukan kompensasi atau bayaran atau upah yang diterima si pekerja. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah macam-macam sistem upah yang bakal dijelaskan oleh saudara Mas Aditya Nugraha Wahyudi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Tanpa salam, saya akan langsung membahas macam-macam sistem upah. Sebagaimana disebutkan pengertian sebelumnya oleh saudara Cilman, yakni macam-macam upah, ada banyak macam-macamnya, seperti upah berdasarkan waktu, sistem upah borongan, dan sistem upah hasil, serta upah bonus dan upah berkala. Namun di Indonesia, sistem upah yang umum digunakan pada pembayarannya adalah sistem upah berdasarkan waktu, sistem upah borongan, serta sistem upah hasil. Pada poin yang pertama, ya langsung next. Sistem upah berdasarkan waktu. Menurut pasal 81 angka 28 Perpu Cipta Kerja yang memuat pasal 88B ayat 1 UU Ketenagakerjaan, yakni upah dapat ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Sistem upah menurut waktu merupakan sistem upah yang didasarkan atas dasar waktu pekerja dalam melakukan pekerjaan. Seorang bekerja dibayar berdasarkan berapa lama ia bekerja. Khusus untuk upah per jam diperuntukkan bagi pekerja atau buruh paruh waktu yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Perlu dicatat bahwa kesepakatan upah per jam tersebut tidak boleh lebih rendah dari perhitungan formula upah per jam. Lalu berikutnya, contoh misalkan upah yang dibayarkan untuk pekerja pabrik adalah 25.000 per jam. Jika dalam satu hari bekerja dalam selama 10 jam, maka upah per hari adalah 25.000 dikali 10, yakni 250.000 rupiah. Jika seminggu bekerja selama 5 hari, maka gaji per minggunya ialah 250.000 dikali 5, yakni 1.250.000 per minggu. Berikutnya, nomor 2, yakni adalah sistem upah borongan berdasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal pekerja sampai dengan selesai, sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang disepakati.
upah borongan dapat diterapkan untuk PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, dan paling lama 3 tahun. Sistem upah ini juga digunakan untuk jenis pekerjaan atau jasa lepas yang dibayar per proyek. Contohnya ialah sistem upah borongan adalah pembayaran upah untuk pekerja proyek yang pada umumnya bersifat lepas dan bekerja selama proyek berlangsung. Jadi upahnya dibayarkan secara borongan. Next, pada sistem upah hasil akan diberikan kepada saudara Haddad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sistem upah hasil. Berdasarkan pada kuantitas hasil pekerjaan pada perusahaan tersebut, semakin besar pekerjaan dihasilkan atau diselesaikan, semakin besar upahnya. Yaitu contohnya penerapan sistem upah. Moderator. Mohon maaf. Bisa dilanjutkan. Ya, saya lanjut. Contoh penerapan sistem upah satuan adalah usaha kecil dan menengah atau disebut UKM. Misalnya industri konveksi, kerajinan, dan pangan. Selanjutnya. Mungkin bisa dilanjut Saudara Haddad. Ya, sistem upah berkala. Jenis sistem upah ini diterapkan berdasarkan kondisi perusahaan. Jika perusahaan mengalami kemajuan, upah karyawan akan mengalami kenaikan. Namun sebaliknya, jika perusahaan mengalami kemunduran, upah karyawan akan mengalami penurunan. Baik, terima kasih moderator. Yang berikutnya adalah fungsi sistem pengupahan yang akan dipaparkan oleh Saudara Gatot Bayu Saputra. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem pengupahan. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagian upah diatur dan diterapkan oleh Sudarjo. Mengungkapkan bahwa sistem pengupahan di Indonesia umumnya berdasarkan pada 3 fungsi, yaitu yang pertama, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang kedua, menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dan yang ketiga ada menyediakan uang insentif untuk mendorong peningkatan produksi kerja. Layak yang dimaksud di sini adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, transportasi itu dipenuhi. Sedangkan Ridwan Halim menjelaskan bahwa dalam menentukan upah untuk tenaga kerja, biasanya pemberi kerja memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama ada prestasi kerja yang telah diberikan oleh tenaga kerja yang dapat diukur dengan waktu yang terpakai, energi, dan keterampilan yang disumbang secara fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, melihat dan melakukan survei dengan perusahaan sejenis atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang sama. Dan yang ketiga, pemberian insentif kepada tenaga kerja yang rajin dan berprestasi istimewa sehingga menaikkan produktivitas. Pemberian upah juga harus dilakukan dengan melihat kebutuhan real minimum tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja dan keluarganya dapat hidup layak. Next. Jadi pada kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang di atas kita bahas tadi itu dapat disimpulkan bahwasanya upah merupakan hak
untuk pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada si pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kesepakatan yang telah dijalin antara kedua belah pihak. Dan penentuan upah itu tidak bisa semena-mena dari pihak pemberi pekerja, tapi juga ada ketentuan yang harus diikuti. Dan tidak hanya itu, ini tuh juga tidak untuk upah ini tidak untuk hanya hidup saja, tapi juga harus layak sesuai apa yang dikerjakan oleh si pekerja. Jadi upah bagi seorang pekerja atau buruh itu mendapatkan upah yang bisa digunakan untuk menghidupinya diri sendirinya satu, lalu untuk keluarganya dua, dan juga bagi si pihak pemberi kerja itu dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pekerja untuk bekerja lebih giat untuk mendapatkan untung atau upah yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari kami. Bila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.